Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku mau ganti suasana baru di dapur aku. Ceritanya kita sekarang udah nggak masak air lagi, dikarenakan sekarang lagi musim hujan. Nah, kalau musim hujan seperti ini, air di sungai itu tuh keruh banget. Makanya aku nggak masak air lagi. Kalau untuk air minum kita isi ulang air galon. Jadi untuk panci yang biasa aku masak air itu mau aku simpen atau mau aku gantung dulu. Nah, kalau untuk ember yang biasa aku isi air itu mau aku taruh di bagian bawah. Di bagian bawah beras ketan ya teman-teman. Jadi untuk beras ketan ada di atas, untuk ember yang kosong itu di bawah karena isinya itu udah kosong. Nah, untuk pancinya sendiri di sini mau aku gantung dulu untuk sementara kan belum digunakan. Jadi supaya dapur aku lebih luas lagi. Sekarang kita tuh udah makan di dapur. Nah, dapur aku tuh kelihatan sempit banget, makanya di sini aku mau sedikit makeover. Oh iya, di video aku sebelumnya kan ada yang komen, Bun, kalau nggak mau rumahnya itu terlihat sempit, parabotnya itu sedikit aja, yang seperlunya aja. Sebenarnya iya bener banget sih, Bun. Aku juga pengennya parabot yang seperlunya aja gitu, supaya dapur aku, rumah aku itu lebih kelihatan luas gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan banyak parabot dari ibu mertua aku. Jadi ya kalau mau dibuang ya nggak baik gitu loh Bun, makanya ya udah aku susun sebisa aku aja, semaksimal aku aja, bagaimana supaya dapur aku tuh nggak terlihat sempit gitu, supaya kita bisa makan di dapur gitu. Nah, kalau untuk parabot yang nggak kepake sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Di rumah aku tuh parabot-parabot yang udah nggak kepake lagi, tapi yang namanya kita punya orang tua, terkadang orang tua tuh sayang gitu kalau mau dibuang, jadi ya aku nggak masalah gitu kalau ada parabot-parabot yang udah nggak kepake, padahal sih menurut aku ya udah wajib dibuang gitu. Tapi yang namanya kita punya punya mertua, punya orang tua itu beda sama kita yang masih muda. Jadi di sini aku menghargai keputusan dari mertua aku, ya aku sih nggak masalah gitu. Dan sebenarnya sih di kamar bapak mertua itu banyak banget parabot-parabot yang udah nggak kepake, yang udah rusak. Tapi bapak mertua aku sayang kalau mau dibuang, jadi disimpan di kamarnya. Nah, untuk sangkar-sangkar burung juga bapak mertua aku tuh banyak banget, karena bapak mertua aku tuh pencinta burung ya teman-teman, sama seperti bapak kandung aku sendiri. Bapak kandung aku juga suka banget sama burung. Nah, alhamdulillah sekarang bapak mertua aku tuh udah bikin rumah gitu. Satu rumah di belakang rumah. Nah, ceritanya sisa papan dari rumah kita yang lama itu tuh masih ada banyak kan. Nah, dibikinlah satu rumah sama bapak mertua aku, rumah kayu untuk penyimpanan seperti burung, barang-barang yang nggak kepake, pokoknya banyak lah ya seperti gudang ya teman-teman. Dan banyak juga orang di desa aku tuh nanya, itu rumah bapakmu memangnya ditunggu gitu. Karena kan memang rumahnya itu kecil, tapi kalau untuk satu orang ya insya Allah muat gitu. Yang ngerjain bapak mertua aku sendiri, makanya orang-orang di sini tuh pada nanya itu rumah ditunggu atau enggak, padahal itu rumah khusus untuk gudangnya bapak mertua aku. Kok aku jadi curhat ya? Mohon maaf ya teman-teman bila mana aku jadi curhat. Oke deh lanjut. Di sini selesai aku makeover atau aku ganti suasana baru. Di sini aku juga lanjut untuk sapu-sapu. Nah, di sini posisi si Ade Zain tuh lagi tidur ya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang si Ade Zain tuh kalau tidur udah lumayan lama. Makanya aku bisa beres-beres rumah dengan santai dan juga sampai selesai. Oh iya, video aku udah jalan lumayan panjang nih. Aku belum sapa-sapa teman-temanku semua. Teman-teman lagi pada ngapain nih? Udah pada santai-santai kah? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan kah? Jika teman-teman yang nonton video aku lagi santai-santai, semoga ya teman-teman bisa menikmati untuk nonton video aku dari awal sampai selesai. Tapi jika teman-teman disambi-sambi nggak apa-apa, yuk aku temenin sambil nonton video aku.
Semoga ya video-video aku bisa bermanfaat, menginspirasi, dan juga menghibur teman-temanku semua. Ambil baiknya, buang buruknya dari video-video aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, lanjut. Setelah aku makeover tipis-tipis atau aku ganti suasana di dapur aku, nah di sini aku pula mau lanjut untuk masak. Nah, hari ini teman-teman masak apa nih? Boleh yuk kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar. Kalau aku hari ini masakannya seperti biasa, masak menu neso ya teman-teman. Masak sayur genjer, ikan goreng, dan juga ada lalapan kelempang atau kerupuk. Oke, lanjut. Karena mama tuh nggak mau rugi ya teman-teman, jadi aku tuh lagi panasin minyak buat goreng ikan. Nah, sementara aku menunggu minyaknya tuh panas, di sini aku juga mau sambi-sambi untuk ngulek bawang merah, bawang putih, dan juga cabai untuk aku masak sayur atau tumis genjer. Nah, kalau untuk numis genjer aku biasanya ngulek pakai tangan ya teman-teman. Beda halnya sama aku masak sambal tahu atau sambal telur. Aku menggunakan blender. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau balik ikan goreng. Nah, untuk ikannya itu seperti biasa aku nggak beli ya teman-teman. Ini ikan hasil dari bapak mertua aku pasang jaring di sawah. Alhamdulillah untuk sekarang-sekarang. Untuk lauk aku nggak beli karena bapak mertua aku setiap hari pasti pasang jaring dan insya Allah setiap hari itu pasti dapat ikan. Ya, salah satu kenikmatan hidup di desa ya begini ya teman-teman. Kita tuh bisa nggak beli lauk-lauk sayur mayur gitu, tapi minusnya hidup di desa itu susah banget pekerjaan, susah cari uang. Segala sesuatu itu pasti ada enaknya, pasti ada enggaknya ya teman-teman. Meskipun kita hidup di kota pun juga begitu ya mungkin. Karena aku tinggalnya di desa dari dulu sampai sekarang aku tuh tinggalnya di desa. Tapi ya kakak aku dari dulu itu tinggalnya di kota Palembang gitu, terus pulang ke desa karena katanya sih kalau hidup di kota itu rumah ngontrak. Nah, kalau di desa alhamdulillah kakak aku gak ngontrak gitu loh teman-teman. Makanya kakak tuh pulang ke desa. Terus kalau di kota pun semuanya harus serba beli dan juga kita tuh nggak punya keluarga gitu. Karena kalau di kota kata kakak orang-orang gitu, kalau kita gitu, beda sama di desa. Kalau di desa kan biasanya kalau yang ini lagi kesulitan ya kita saling membantu gitu loh teman-teman, apalagi kalau ada hajatan itu tuh kompak banget. Makanya kakak aku pulang dari kota itu pulang ke desa gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman bila mana cerita aku panjang kali lebar, ambil baiknya buang buruknya dari cerita aku tersebut. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau goreng kelempang atau kerupuk ya teman-teman. Nah, kalau bahasa Palembang ini sih disebutnya kelempang, tapi kalau bahasa eh, Indonesia mungkin disebutnya kerupuk gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Palembang itu beda jenis gitu. Kalau kelempang itu dipanggang oke, digoreng juga oke. Nah, kalau untuk kerupuk itu biasanya cuma digoreng aja. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau periksa sayur genjer aku ya teman-teman, karena belum ada rasa manis dan juga gurih gitu. Karena belum aku kasih gula, tapi kalau untuk garam udah aku kasih ya. Karena aku kalau ngulek itu langsung aku kasih garam gitu supaya nggak licin. Dulu sewaktu aku kecil asik banget cari sayur genjer di sawah itu banyak banget, dan dulu tuh kan tumbuhnya nggak ditanam gitu loh teman-teman, maka kita tuh seru banget sama teman-teman yang lain cari sayur genjer. Tapi sekarang udah lumayan langka kalau untuk sayur-sayuran, kita tuh harus tanam sendiri gitu. Tapi ya mungkin karena aku dulu masih kanak-kanak ya teman-teman, aku nggak tahu kalau itu tuh ditanam orang atau enggak. Tapi yang jelas kita dulu tuh seru banget ambil sayur-sayuran di sawah.
Oke deh lanjut, di sini aku juga udah goreng kelempang ya teman-teman. Nah, untuk kelempangnya sendiri sebenarnya sih aku nggak beli. Jadi aku tuh dikasih sama ayuku. Nah, ceritanya ayuku tuh kan jualan kelempang gitu loh teman-teman. Nah, dia ambilnya itu di desaku. Katanya sih di desaku tuh kelempangnya yang paling enak gitu. Makanya dia ambilnya tuh di desaku. Terus dikasih bonus. Nah, bonusnya itu dikasih lah ke diriku. Masya Allah, ayuku tuh baik banget. Bonus untuk dirinya malah dikasih ke diriku gitu. Dan untuk lempangnya itu bila digoreng lebar banget. Nah, kalau untuk harganya itu harga satuannya harga mentah Rp500. Nah, kalau udah dipanggang harganya itu Rp1.000. Dan pas banget pas pekerjaan aku udah selesai, masak pun udah hampir selesai, tinggal gorengan yang terakhir, si adik Zain tuh kebangun dari tidur. Makanya aku buru-buru banget untuk menyelesaikan pekerjaan aku. Alhamdulillah untuk menu kita hari ini menu deso banget, tapi Masya Allah rasanya itu nikmat banget, apalagi makan bersama seperti ini. Mari makan teman-temanku semuanya. Nah, si adik Zain tuh masih anteng ayung seperti itu karena si adik Zain tuh baru aja bangun dari tidur, makanya belum aktif. Oke, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.